Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan soal tentang sudut dan garis. Untuk soal selanjutnya kita lihat di sini diketahui sudut BAC ini 42 derajat dan selanjutnya adalah sudut CBD 112 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut BCA ya. BCA. Oke, ini yang ditanya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka sekilas konsep yang akan kita gunakan ini adalah jumlah sudut pada segitiga, yaitu 180 derajat. Di sini kita baru hanya tahu besar sudut BAC saja. Padahal untuk tahu salah satu sudut maka kita harus tahu besar dua sudut yang lainnya. Sekarang kita baru tahu besar sudut BAC saja, maka sudut lain yang bisa kita cari dengan mudah adalah sudut ABC. Dengan melihat bahwa ternyata sudut ABC ini adalah pelurus dari sudut CBD. Artinya sudut ABC ditambah sudut CBD ini jumlahnya adalah 180 derajat karena kedua sudut ini saling berpelurus. Maka sudut ABC ditambah sudut CBD yaitu 112 derajat ini sama dengan 180. Maka sudut ABC ini adalah 68 derajat. Ya, kita tahu di sini sekarang 68 derajat, maka sudut ACB ini sekarang bisa kita cari. Konsep jumlah sudut ketiga sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat, kita bisa pakai bahwa sudut BCA ditambah sudut ABC ditambah sudut BAC ini adalah 180 derajat. ABC tadi 68, kemudian BAC ini tadi 42 derajat, maka sudut BCA ini adalah ada ditambah 110 sama dengan 180, maka sudut BCA ini adalah 180 dikurangi 110 sama dengan 70 derajat. Ya, sekarang kita tahu ya besar sudut dari sudut BCA yaitu 70 derajat. Ya, untuk soal selanjutnya kita lihat perhatikan kita gambar ini. Kalau kita lihat gambar seperti ini, maka sudah pasti konsep yang akan kita gunakan adalah hubungan sudut-sudut pada garis sejajar yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut P3. Berarti ini ya yang ditanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa untuk mencari sudut P3, sedangkan yang diketahui di sini adalah sudut 74 derajat, maka kita akan gunakan hubungan sudut 74 ini dengan salah satu sudut di antara ini, yaitu yang paling memungkinkan dan paling mudah itu adalah bisa menggunakan sudut 2, bahwa sudut 2 ini besarnya sama dengan sudut 74 derajat, yaitu sudut luar berseberangan, sehingga sudut P2 ini adalah 74 derajat. Atau 74 derajat ini besarnya sama dengan sudut P4 ini, yaitu 70 sama-sama 74 derajat, dengan alasan bahwa kedua sudut tersebut itu sudut yang sehadap. Nah, silakan kalian boleh pilih mana aja ya. Nah, selanjutnya sudut 2 dengan sudut 3 ini adalah sudut yang saling berpelurus, sehingga sudut 2 ditambah sudut 3 ini sama dengan 180 derajat. Maka 74 ditambah sudut 3 sama dengan 180, maka sudut P3 besarnya adalah 106 derajat. Gimana, paham kan? Soal selanjutnya, kalau kita lihat gambar seperti ini, kita masih berbicara tentang konsep sudut berpelurus ya. Tapi lihat, hati-hati yang ditanya bahwa besar pelurus sudut KLN, pelurus sudut KLN itu berarti bukan sudut KLN yang ditanya,
tetapi pelurusnya. Dalam hal ini pelurusnya adalah sudut MLN ya. Jangan mudah terjebak dengan kata sudut KLN di sini sehingga tidak fokus pada kata sebelumnya, yaitu besar pelurus sudut KLN. Berarti pelurusnya dalam hal ini yaitu ML dan N. Nah, di sini kedua sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut ini adalah 180 derajat. Berarti 3x plus 15 tambah 2x plus 10 ini adalah 180 derajat. 3x tambah 2x ketemu 5x, 15 tambah 10 ketemu 25x sama dengan 180. Hingga 5x derajat sama dengan 155, x ketemu 31 derajat. Nah, pelurus KLN yang ditanya. Maka MLN ini besarnya 2x plus 10 sehingga 2 dikalikan dengan 31 ditambah 10. Maka pelurus KLN besar sudutnya adalah 72 derajat. Oke, kita lanjutkan. Kalau ke soalnya seperti ini, kita ngelihat gambar, maka kedua sudut ini adalah saling berpenyiku ya. Nah, dan pertanyaannya adalah besar penyiku SQR. SQR, penyiku. Ingat kata depannya, jangan mudah terfokus langsung pada sudut SQR sehingga tidak memperhatikan kata depannya. Besar penyiku sudut SQR. Penyikunya yang membuat siku, yaitu sudut PQS. Jadi dalam hal ini yang ditanya adalah besar sudut PQS, bukan sudut SQR. Karena penyiku dari SQR ini adalah PQS. Nah, sudut yang saling berpenyiku ini jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi sudut SQR ditambah sudut PQS ini adalah 90 derajat. Maka 3x ditambah 5 derajat ditambah 6x plus 4 derajat ini adalah 90 derajat. 3x tambah 6x 9x ditambah 9 derajat sama dengan 90, sehingga 9x derajat sama dengan 81. Kita dapatkan x adalah 9 derajat. Nah, kembali ke dalam pertanyaan, besar penyiku sudut SQR ya. Berarti sudut PQS, maka penyiku SQR adalah 6x plus 4. X kita ganti nilainya dengan 9, maka 6 dikalikan 9 ditambah 4, ini sama dengan 58 derajat. Nah, soalnya masih sama ya, soal yang ini. Untuk soal selanjutnya, setipe dengan soal sebelumnya, ini adalah sudut penyiku, saling berpenyiku, besar sudut AQC. Oke, ya. Kalau kalian sudah paham penjelasan soal sebelumnya, saya yakin kalian juga akan sangat mudah atau bahkan kalian sudah bisa menyelesaikan soal ini. Bahwa kedua sudut yang saling berpenyiku itu besarnya adalah 90 derajat jika dijumlahkan. Nah, tinggal kita mesti fokus pada pertanyaan. Besar penyiku AQC, ya. Besar penyiku AQC, maka yang sudut yang dimaksud adalah CQB, ya, atau sudut BQC. Nah, artinya karena dia saling berpenyiku, maka dijumlahkan adalah 90 derajat. 6x ditambah 4 ditambah 5x plus 9 sama dengan 90 derajat. Nah, 6x dengan 5x sama dengan 11x derajat. 4 ditambah 9 sama dengan 13 derajat sama dengan 90. Ketemu 11x derajat sama dengan 77 dan x derajat sama dengan 7 derajat. Jadi nilai x ini adalah 7. Nah, yang ditanya adalah penyiku sudut AQC. Berarti yang ditanya adalah sudut BQC. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali 7. X kita masukkan nilainya ya dengan 7 ditambah 9. Sehingga hasil akhir sudut penyiku AQC yaitu sudut BQC adalah 44 derajat. Ya, selanjutnya terkait dengan sudut ini, sudut yang berpelurus, silakan kalian lihat
langkah-langkah penyelesaiannya, dan Ibu yakin kalian juga sudah bisa ya. Dengan sekilas bahwa soal ini adalah konsep sudut yang saling berpelurus, dan yang ditanya adalah pelurus sudut AOC, maka yang ditanya sebenarnya adalah sudut BOC. Karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka AOC ditambah BOC ini adalah 180 derajat. Kemudian di sini kita dapat 8x min 20 ditambah 4x plus 8 sama dengan 180. Nah, selanjutnya kita peroleh dengan menghubungkan suku-suku yang sejenis. 8x tambah 4x, 12x min 20 tambah 8 min 12 sama dengan 180. Ini pindah ruas ya, min 12 ketika pindah ruas ini menjadi plus, sehingga 12x sama dengan 192, x sama dengan 16 derajat. Nah, yang ditanya adalah pelurus sudut AOC. Berarti yang ditanya dimaksud adalah sudut BOC, karena pelurus dari AOC ini adalah BOC. Ya. 4x plus 8, 4 dikalikan dengan 16, x-nya ditambah dengan 8. Berarti sudut pelurus dari AOC ya, yang menyebabkan AOC menjadi sudut lurus, itu pelurus dari AOC adalah sudut BOC sebesar 72 derajat. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Bisa paham. Jika ada pertanyaan, Ibu silakan tulis di grup kelas kita. Jangan lupa terus semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumah ya.